Saat ini kita akan memasuki ibadah Kamis Putih dengan tema Mengasihi dari yang terdekat dengan pelayan firman Ibu Susana Kurniawati. Mari kita mengawalinya dengan bersaat teduh sejenak. Di saat yang teduh ini, marilah kita mempersiapkan hati untuk menghadap hadirat-Nya, mencari wajah-Nya, melihat Dia yang telah mempersiapkan diri menuju jalan derita. Karena kasih-Nya, Ia rela menderita untuk menebus dosa kita. Mari menikmati indahnya kehadiran-Nya di saat yang teduh ini. Bapak Ibu, dipersilakan berdiri, kita memuji Tuhan. Indahnya saat yang teduh. Indahnya saat yang teduh menghadap tata Bapa-Ku, ku naikkan doa padanya sehingga hatiku lega. Di waktu bimbang dan gentar, jiwaku aman dan segar. Ku bebas dari seteru di dalam saat yang teduh. Indahnya saat yang teduh dengan bahagia penuh. Betapa rindu hatiku kepada saat doaku. Bersama orang yang kudus, ku cari wajah penebus. Dengan gembira dan teguh, ku nanti saat yang teduh. Indahnya saat yang teduh menampung permohonanku kepada Yang Maha Besar yang bersedia mendengar. Sejak kulihat wajahnya, ku yakin pada firman-Nya dan menyerahkan bimbangku di dalam saat yang teduh. Pertolongan kita adalah dari Bapa yang telah memberikan anaknya yang tunggal menderita dan mati bagi keselamatan umat manusia. Kasih-Nya memberikan harapan baru yang tidak pernah berkesudahan.
Kasih Tuhan Yesus beserta kita sekalian. Saat-saat terakhir dalam kehidupan manusia seringkali tidak dapat disangka tibanya. Hidup manusia bagai sebuah jam pasir di mana butiran-butirannya sedang meluncur turun dan segera mengosongkan tabung. Kehidupan sedikit demi sedikit. Bukankah saat itu dibutuhkan sikap iman? Apakah sikap iman kita serupa dengan sikap iman Kristus pada saat menghadapi kematiannya dengan tetap teguh? Bayangan kematian tidak melumpuhkan kasihnya. Bahkan dengan rela hati, ia menanggalkan jubah kemuliaannya, mengambil tempat sebagai seorang hamba dan tidak sungkan membasuh kaki murid-muridnya yang adalah orang-orang terdekatnya. Itulah kasih paling agung. Pernahkah kita menyadari akan nilai terpenting di dalam hidup kita? Nilai yang akan kita pegang terus sampai akhir kehidupan kita. Apakah melakukan kehendak Bapa menjadi nilai terpenting dalam kehidupan kita? Ataukah malah kehendak kita sendiri yang lebih banyak kita pakai, bahkan memaksa Bapa mengikuti kehendak kita? Marilah dalam keheningan kita mengaku dosa kita dengan menyanyikan Mazmur 116. Bagaimanakah akan ku balas
kabulkan permohonanku. Ku serukan nama Tuhan selama hidupku. Tali maut melilitku sesak hidupku. Ku serukan nama Tuhan, Kau luputkan aku. Di hadapan umat Tuhan yang menyembahnya, ku berjanji kan membayar semua nazarku. Tuhan, bagaimanakah akan ku balas semua kebajikan-Mu kepadaku. Tawan keselamatan akan ku angkat tinggi, dan nama-Mu kan ku agungkan. Sesungguhnya berhargalah di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Ya Tuhanku, ku hamba-Mu dari perempuan. Engkau sudah membukakan semua ikatanku. Aku akan persembahkan korban syukurku, dan ku akan menyerukan nama-Mu ya Tuhan. Tuhan, bagaimanakah akan ku balas semua kebajikan-Mu kepadaku. Cawan keselamatan akan ku angkat tinggi, dan nama-Mu kan ku agungkan. 2 Korintus 5 ayat 15 dan 18 mengatakan demikian. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan
telah mengampuni dan mempersatukan kita. Oleh karena itu, marilah kita hidup dalam damai dan pengampunan. Damai Tuhan beserta kita. Mengapa Yesus turun dari surga, masuk dunia gelap penuh celah, berdoa dan bergumul dalam kamar, cawan pahit pun diterimanya. Mengapa Yesus menderita didera, dan mahkota duri pun dipakainya? Mengapa Yesus mati bagi saya? Kasih-Nya, ya karena kasih-Nya. Mengapa Yesus mau pegang tanganku bila ku di jalan tersesat? Mengapa Yesus beriku kekuatan bila jiwaku mulai penat? Mengapa Yesus mau menanggung dosaku? Beriku damai serta sukacitanya. Mengapa Dia mau melindungiku? Kasih-Nya, ya karena kasih-Nya. Mari kita berdoa. Sesungguhnya, siapakah kami ini Tuhan, sehingga Engkau mau memberikan nyawa untuk kami? Kami sadar bahwa kami bukanlah orang yang layak menerima anugerah Tuhan itu. Namun, hanya karena kasih-Mu, Engkau yang mau menyapa kami, mau datang pada kami, mau memberikan nyawa untuk menebus dosa kami. Oleh sebab itu, kebenaran firman Tuhan malam hari ini akan membuat hidup kami semakin dipulihkan. Bahkan kami semakin menyadari panggilan kami sebagai anak-anak Tuhan. Kami mohon Roh Kudus-Mu memimpin kami di dalam pemberitaan firman ini, di dalam ibadah ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pembacaan Alkitab diambil dari Yohanes 13, ayatnya yang pertama sampai dengan 17, kemudian dilanjutkan dari ayat 31 sampai dengan 35. Yang berbunyi demikian.
Sementara itu, sebelum hari Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati Dia. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa Ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah ia pada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak." Kata Petrus kepadanya, "Engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya." Jawab Yesus, "Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku." Kata Yesus kepadanya, "Barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semuanya." Sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia. Karena itu ia berkata, "Tidak semua kamu bersih." Sesudah itu ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat. Sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepadamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Ayat 31 sampai dengan 35 saya akan lanjutkan. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, "Sekarang Anak Manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam Dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam Dia, Allah akan mempermuliakan Dia juga di dalam dirinya dan akan mempermuliakan Dia dengan segera. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakan sekarang juga kepada kamu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu,
yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Demikianlah pembacaan Alkitab kita. Berbahagialah kita yang boleh memelihara sabda ini di dalam kehidupan sehari-hari. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, tema kita hari ini adalah mengasihi dari yang terdekat. Saya bersaudara cuma 2. Jadi ada kakak saya, Koko, dan saya. Dan ketika kecil, mungkin sama dengan Bapak Ibu yang juga punya anak lebih dari 1, sering bertengkar. Dikit-dikit bertengkar, apa aja bisa jadi masalah, bisa jadi pertengkaran. Nanti kalau sedang makan, padahal ada makanannya itu enggak cuma 1, tapi tetap aja bertengkar. Oh, yang situ saya melihat kakak saya, loh kok porsinya lebih banyak. Saya mulai protes. Nah, kemudian masalah mainan. Kalau saya dengan kakak saya jelas-jelas beda. Tapi karena saya ini dari kecil kumpulan bermainnya adalah anak-anak cowok. Jadi seringkali apa yang saya lakukan lebih tomboy. Saya pernah suatu kali rebutan sepeda sama koko saya. Koko saya dibelikan oleh papa saya sepeda baru. Wah, saya enggak terima. Saya mangkel, betul-betul mangkel. Sampai saya merencanakan, dan ini benar-benar terjadi. Saya benar-benar mangkel, marah waktu itu. Saya merencanakan gimana caranya saya ngambil sepedanya koko saya. Nah, ketika koko saya lagi mandi, ditinggallah kunci sepedanya itu di meja. Saya ambil cepat-cepat, saya langsung buka kuncinya, saya naiki. Wah, dengan bangganya saya sudah bisa naik sepeda dan saya keliling di Mojokerto. Wah, seneng. Pulang-pulang saya dimecucui. Nah, bahasa Indonesianya saya dimarahi. Saya disewoti sama kakak saya. Karena apa? Karena sepedanya saya ambil. Suatu ketika yang paling tragis lagi adalah saya pernah gara-gara sepeda itu, saya sengaja mukul kakak saya dengan sentolop. Bapak Ibu kalau tahu sentolop jangan dibayangkan sentolop yang senter. Ya, ada yang enggak tahu sentolop itu apa. Senter. Nah, senternya itu zaman dulu itu kalau Bapak Ibu masih ingat, zaman saya masih kecil itu senternya dari besi. Warna putih, jadi dari besi. Dan itu saya pukulkan di kakak saya. Karena saya mangkel, saya marah, kok dia dapat sepeda. Tapi setelah itu saya disuruh minta maaf sama mama saya. Ya, saya minta maaf, saya tahu saya salah. Tapi dalam hati jik mangkel waktu itu. Dan ketika saya berpisah jauh dari kakak saya kuliah di Jogja, kakak saya di Mojokerto. Kami enggak pernah bertengkar lagi. Bahkan sampai saat ini tidak ada pernah pertengkaran di dalam kehidupan kami.
Ternyata gara-gara dekat, sering kumpul bareng, ternyata membuat orang seringkali malah merasa tidak nyaman. Malah seringkali dempet atau padu atau bertengkar. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ternyata berbeda ya dengan apa yang dikehendaki Tuhan. Tuhan menginginkan bahwa kita mengasihi dimulai dari yang terdekat. Kayaknya, sepertinya mudah. Tetapi ini bukan hal yang mudah. Mari kita perhatikan dari ayat-ayat yang tadi kita baca. Ketika saya mendapat kata-kata ini, kata-kata ini bagus sekali. Bentuk cinta sejati bukanlah berlian. Itu adalah salib. Jadi kalau Bapak Ibu mau ngadu, gak usah berlian, tapi salib. Apa sih artinya kata-kata ini? Bahwa bentuk cinta itu bukan sekedar hadiah. Kalau anak kecil pasti seneng ya, nggak cuma anak kecil. Yang remaja, yang pemuda, Cynthia itu dikasih hadiah juga pasti seneng gitu ya. Semua orang dapat hadiah senang. Tapi di dalam cinta sesungguhnya hadiah yang sesungguhnya, bentuk cinta yang sejati itu adalah sebuah pengorbanan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, di dalam Yohanes 13 ayat 1, Yohanes menulis sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Kita melihat di sini di dalam ayat 1 ini bagaimana Tuhan menyatakan cintanya, kasihnya kepada murid-muridnya. Ia mencintai, mengasihi murid-muridnya itu sepenuhnya, semaksimal mungkin, totalitas. Dan pernyataan Tuhan Yesus ini bukan bicara tentang waktu, tetapi bicara tentang kedalaman relasi. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, dalam mengasihi itu ada relasi yang terjalin. Dan di dalam relasi yang sedang terjalin itu dibutuhkan keutuhan waktu dan tindakan. Jadi jika seseorang mengasihi sesamanya, maka seseorang itu harus melakukannya sampai akhir. Kalau kita bicara kasih, itu kan bukan hanya sesaat. Bukan hanya saat ini saja. Tetapi sampai kapanpun. Makanya ada lagu anak-anak yang sampai sekarang masih populer. Kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa. Kasihnya itu sepanjang masa, tidak mengenal batas. Mengasihi itu bukan hanya sekedar teori, tetapi mengasihi itu adalah sesuatu yang dinyatakan menjangkau kedalaman kehidupan seseorang lewat tindakan. Dan ini bukan hanya emosional saja. Ketika kita menyatakan kasih kita, itu ada kedekatan,
ada relasi yang terbina. Dan Tuhan Yesus memiliki kedekatan. Dia memulai kasih itu bukan dari orang yang jauh, tetapi dia memulai kasihnya kepada orang yang terdekat. Dia menyatakan kedekatannya dengan murid-muridnya. Bagaimana dia bisa makan satu meja di dalam perjamuan. Bahkan itu kasihnya itu diwujudkan juga lewat tindakan membasuh kaki murid-muridnya. Sebuah tindakan kasih yang di luar akal pikir murid-murid pada saat itu. Tuhan Yesus melepas jubahnya. Jubah itu adalah simbol dari kebanggaan, kekuasaan. Dan itu dilepas oleh Tuhan Yesus karena dia mau melakukan tindakan kasih kepada murid-muridnya. Dan disinilah kita melihat bagaimana relasi itu bukan hanya relasi emosional yang dirasakan oleh Tuhan Yesus. Saya garis bawahi bahwa yang dirasakan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bukan hanya merasakan emosional atau teori saja, tetapi dia sedang benar-benar melakukan kasih itu di dalam kehidupannya. Dan disinilah kita melihat bahwa relasi yang dimiliki oleh Tuhan Yesus itu adalah relasi yang utuh. Dia tidak melihat, dia tidak memandang siapakah muridnya. Walaupun dikatakan berulang kali, Tuhan Yesus tahu, dia tahu isi hati, pikiran dari murid-muridnya. Namun Tuhan Yesus tetap menunjukkan kasih-Nya kepada murid-muridnya. Yang kedua, Tuhan Yesus mencintai dengan total. Namun ternyata tidak semua yang dicintai itu menerimanya dengan baik. Banyak orang yang punya kedekatan secara fisik. Saat ini Pak Sam duduk bersebelahan dengan Pak Sis. Saat ini mama saya duduk bersebelahan dengan Bu Christine. Secara fisik dekat. Tetapi apakah benar-benar masing-masing kita punya kedekatan? Tuhan Yesus mengasihi murid-muridnya itu secara total. Tanpa dia harus melihat siapa muridnya. Apa yang sudah dikerjakan muridnya bagi dirinya. Dalam ruangan yang besar, yang di mana Tuhan Yesus dan murid-murid berkumpul pada malam itu, ada hati yang penuh dengan kontradiksi. Ada hati yang merencanakan kejahatan yang besar. Sungguh ironis jika itu dibandingkan dengan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita seperti siapa? Malam hari ini, di dalam ibadah Kamis Putih ini, kita diajak merefleksikan,
kita seperti siapa? Petrus kah? Murid yang dikatakan adalah murid yang sangat memahami gurunya. Murid yang dikatakan sangat punya kedekatan dengan gurunya. Tetapi ternyata Petrus tidak bisa menangkap maksud yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus melepas jubahnya, Petrus dalam hatinya sudah was-was. Loh kok dicopot jubahnya? Bagaimana saya? Saya ini kan bangga menjadi murid Tuhan Yesus. Padahal tindakan Tuhan Yesus ketika melepas jubah, membasuh kaki murid-muridnya. Ini adalah sebuah tindakan keteladanan, tindakan kasih tanpa dia harus menyombongkan dirinya. Petrus itu saya andaikan dengan orang yang dekat, tapi hatinya masih memikirkan diri sendiri. Jangan-jangan kita juga seperti Petrus. Kita dekat, kita merasa bahwa kita mengenal Tuhan Yesus dengan baik. Namun sayangnya, setiap kali kita berada di dekat Tuhan Yesus, bukan kedekatan yang kita jalin, tetapi diri kita sendirilah yang kita pikirkan. Saya kadang kalau di gereja masih mikir, loh tadi kira-kira laptopnya sudah saya matikan belum? Loh kompor di rumah sudah saya matikan belum? Beberapa ibu-ibu sharing meninggalkan rumah, tapi rumahnya dalam keadaan kompornya menyala. Sehingga ketika misalnya pergi, wah kepikiran. Dan tidak jarang di dalam gereja yang dimana kita harusnya dekat dengan Tuhan, tetapi kita masih memikirkan diri kita sendiri. Kira-kira apa yang bisa menguntungkan untuk diriku? Itu yang seringkali ada di dalam pikiran kita sebagai pengikut Kristus. Tokoh yang kedua adalah Yudas. Oh, kita semua tahu bahwa Yudas itu adalah murid yang jelek, murid yang tidak patut dicontoh, diteladani. Tetapi Yudas, dia menerima kasih karunia. Dia menerima pembasuhan kaki yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dan ironisnya, ternyata apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus bagi Yudas tidak cukup membuat dirinya bersih dari pikiran-pikiran yang jahat. Ini artinya ada orang yang dekat dengan Tuhan Yesus, namun hatinya jauh dari Dia. Dan semakin jauh, semakin meninggalkan Dia. Contohnya, komitmen pelayanan menggebu-gebu.
Tetapi ketika suatu kali terjadi konflik, entah dengan rekan pelayanan, entah dengan hamba Tuhan, atau bahkan dengan Tuhan sendiri, langsung mutung, langsung meninggalkan. Wes gak atek gerejo-gerejoan, gak atek Tuhan-Tuhanan. Bukankah orang yang demikian tidak jauh berbeda dan sama dengan Yudas? Sungguh sangat disayangkan. Kerinduan Tuhan untuk selalu mengasihi orang-orang yang terdekat tidak disambut dengan baik. Sungguh sangat disayangkan bagi kita yang sudah mengenal Dia dengan baik. Mengenal Dia dengan kesungguhan, tetapi kita masih melakukan banyak pengecualian. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, di Kamis Putih ini kita diingatkan bahwa Tuhan Yesus memberikan perintah baru, yaitu Dia ingin supaya kita hidup saling mengasihi. Karena Yesus tetap menunjukkan kasih-Nya kepada murid-muridnya, walaupun respon yang diterimanya berbeda. Ini juga menjadi sebuah tantangan, panggilan buat kita. Ketika kita mau melakukan kasih itu, maka kita tidak perlu memikirkan respon apa yang akan kita dapatkan. Tetapi baiklah ketika kita melakukan kasih itu seperti yang Tuhan Yesus lakukan. Tetap berfokus kepada kasih itu sendiri. Maka mulailah dari yang terdekat. Mulailah dari keluarga. Mulailah dari orang-orang yang Anda kenal. Untuk boleh menjadi wujud cinta kasih Allah bagi kita semua. Selamat menghayati Kamis Putih. Tuhan memberkati. Dengan berdiri, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman kita seturut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Silakan duduk.
Kristus telah turun dari tempat yang maha tinggi masuk dalam dunia yang penuh kegelapan. Ia meneladankan pengosongan diri yang sempurna dengan mengambil peran sebagai seorang hamba. Hamba yang menderita bukan karena dosa, namun karena kasih yang besar. Mari kita saling melayani.
Mari kita menaikkan doa syafaat kita. Saya akan menaikkan doa untuk pergumulan umat. Bapa yang makasih, kami mau menaikkan pergumulan dari umat-Mu yang saat ini sedang dalam keadaan sakit. Salah satu jemaat pelayan Tuhan, yaitu Bapak Probo, di mana beliau telah melewati masa di mana harus kemo karena sakit kanker yang dialami. Bapak, sebagai sahabat, sebagai rekan, kami mau mendoakan untuk Bapak Probo di dalam masa-masa pemulihannya. Ada banyak kesulitan yang dialami. Kiranya Engkau hadir, memulihkan, menjamah, dan menguatkan keluarga. Kami juga mengingat untuk jemaat-Mu yang saat ini sedang sakit. Beberapa jemaat mengalami positif COVID. Kiranya Tuhan juga menyembuhkan, memulihkan lewat istirahat, isolasi mandiri yang dilakukan, obat-obat dan vitamin. Kami juga mengingat untuk jemaat-Mu yang saat ini juga kesulitan di dalam ekonomi. Tuhan, kiranya Engkau hadir juga memberikan kekuatan, hikmat di dalam segala usaha yang dilakukan. Kiranya segala hal yang dialami oleh umat-Mu ini, Tuhan terus bersama dan menguatkan. Berdoa juga untuk jemaat senior yang berusia lanjut dengan keterbatasan yang dimiliki. Tuhan juga hadir. Tuhan memberikan kekuatan dan sukacita di dalam masa-masa yang dilewati. Dan Tuhan juga memberkati keluarga. Kami menyerahkan pergumulan umat-Mu ini di dalam kasih pertolongan Tuhan. Ya Kristus Sang Kasih, Engkau telah meneladankan kasih kepada dunia ini, bahkan memberikan kasih untuk semesta. Tetapi kami sungguh menyadari ada begitu banyak manusia yang ternyata belum mampu melakukan kasih dengan baik. Hal itu terbukti dengan adanya begitu banyak pertikaian, pertengkaran di antara kami. Oleh karena itu Bapa, saat ini kami berdoa untuk pertikaian. Biar pada perayaan Paskah kami juga boleh bersukacita bersama-sama dengan Kristus yang bangkit di dalam kehidupan kami, di hati orang-orang terdekat kami. Inilah doa dan permohonan kami ya Tuhan, yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu,
Ampuni yang lain dan jauhkan kami dari pencobaan. Lepaskanlah kami dari yang jahat. Sebab Engkau yang punya kerajaan serta kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Umat Tuhan, marilah kita menyatakan ucapan syukur dengan memberi persembahan kepadanya. Persembahan dapat ditransfer ke rekening GKI Citraland atau melalui QR Code, juga lewat sampul yang tersedia di depan kursi. Mari memberi dengan sukacita sambil mengingat sabdanya, Mazmur 116 ayat 12 sampai dengan 14. Bagaimana aku akan membalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku. Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan, akan membayar nasarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. Sebagaimana ku ada berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena saundang jemaat bangkit berdiri. Tercurah bagiku besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar
Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami membawa persembahan kami dalam rasa syukur atas segala pemberian-Mu dalam kehidupan kami. Kiranya persembahan ini menjadi persembahan yang harum bagi kemuliaan nama Tuhan, dan seluruh hidup kami pun menjadi saluran cinta Tuhan dimanapun kami berada. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Mari kita menerima berkat dari Tuhan. Tuhanlah penjaga kita. Tuhanlah naungan kita di sebelah tangan kita. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawa kita. Tuhan akan menjaga keluar masuk kita dari sekarang sampai selama-lamanya.
Ibadah telah selesai, jemaat dipersilahkan duduk dan mengambil saat teduh. Jemaat bisa memberikan salam dengan maju ke depan. Terima kasih.